Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin, hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Jami' Al-Muhajirin Perumnas 1 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang Matan Abi Syuja', karya Abi Syuja' rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Ini adalah fasal yang menjelaskan tentang wa kullu ma amkanal intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi sahhat ijaratuhu. Wa kullu ma, dan setiap sesuatu, amkana yang mungkin apa al intifa'u pemanfaatannya bihi dengan ma'a baqa'i ainihi beserta tetapnya bendanya ma tadi itu. Sahhat, maka sah apa ijaratuhu, menyewakan ma tadi itu. Jadi ini kita masuk dalam pembahasan tentang ijarah. Ijarah ini seringkali kalau di kita disebut dengan istilah sewa menyewa. Walaupun sebenarnya ijarah itu dari kata ujroh yang berarti upah. Jadi ini akad upah mengupah sebenarnya. Dan sebenarnya ini berlaku ketentuan bai', jual beli. Hanya di dalam jual beli terkait dengan akad ijarah ini tidak ada pemindahan hak benda, tidak ada pemindahan ain hak benda, tapi lebih kepada pemindahan hak manfaat atau hak guna. Jadi kalau disederhanakan ijarah ini jual manfaat,
Jadi bukan jual benda. Jadi apa? Jual manfaat. Jadi bendanya sendiri yang dimanfaatkan itu tidak boleh berkurang, harus utuh. Kalau misalnya berkurang, itu bukan ijarah nanti namanya. Jadi ijarah itu menjual manfaat dengan tetapnya bendanya itu namanya ijarah. Misalnya sewa menyewa rumah, sewa menyewa kontrakan, misalnya mengontrakkan rumah, mengontrakkan petakan, macam-macam, itu masuk dalam akad ijarah. Rumahnya tidak berpindah hak kepemilikannya, hanya ada pemindahan hak guna dalam akad atau hak pemanfaatan di dalam akad ijarah itu. Atau panjenengan karyawan, punya skill, punya keahlian. Nah, skill Anda itu dibeli oleh perusahaan itu. Kemampuan Anda dibeli oleh perusahaan itu. Nah, tapi tidak ada pemindahan hak, tidak ada hak kepemilikan yang dipindahkan. Ya, skill Anda tetap menjadi milik Anda, bahwa kemudian Anda dipekerjakan sebuah kantor, Anda digaji, ya itulah akad ijarahnya. Jadi kantor itu mendapatkan manfaat dari skill Anda, keahlian Anda. Itu seperti itu, termasuk tenaga. Karena nanti kalau kita bicara ijarah itu nanti ada sewa menyewa barang, ada sewa menyewa orang. Karena secara prinsip dari tubuh manusia itu kan tidak boleh dijual. Yang mungkin dari tubuh manusia itu adalah disewakan tadi itu. Maksudnya tenaganya, waktunya atau skillnya, keahliannya itu ya dimanfaatkan tadi itu. Itu seperti itu. Terkecuali nanti dalam bab perbudakan itu beda bab, itu ada bab khusus tersendiri. Tapi secara umum orang merdeka tidak bisa kecuali disewakan tadi itu. Itu secara umum. Nah, ini penting untuk dipahami supaya nanti berkaitan dengan zakatul mal juga. Karena kalau di dalam akad sewa menyewa, barang yang disewakan itu tidak masuk dalam kategori komoditi, barang perniagaan yang harus dihitung zakat malnya. Karena karena dia bukan barang perdagangan yang dijual. Yang dijual dari barang itu cuma manfaatnya, bukan barangnya. Kan kalau dalam fikih madzhab Syafi'i itu kalau ada orang jualan, barang perniagaannya itu kan dihitung, zakat malnya dihitung dengan cara dikira-kirakan. Walaupun kalau kita diskusi fikih secara umum, ini ulama tidak sepakat ya. Karena memang kan tidak semua barang itu gampang lakunya. Kalau barang perniagaannya berupa sembako, mungkin pasti lakunya lah, insya Allah. Tidak apa-apa lah itu dikira-kirakan berapa zakatnya kira-kira, walaupun belum laku, tapi insya Allah kan pasti laku. Tapi kalau jual beli barang-barang tertentu yang setahun belum tentu laku satu misalnya, dan belum tentu laku juga, kadang sampai mangkrak, kan susah kita mau mengira-ngirakan zakatnya. Dan bagi sebagian orang mungkin akan terasa berat karena belum tentu laku barangnya itu. Makanya nanti di sini ada diskusi di antara para ulama, tapi secara prinsip kalau dalam fikih madzhab Syafi'i, barang-barang perniagaan itu termasuk yang dihitung zakatnya dengan dikira-kirakan. Nah, ini penting dikaitkan dengan akad ijarah, bukan apa-apa. Karena saya pernah ada jamaah nanya itu gini, Ustadz, saya dapat selebaran dari Badan Amil Zakat skalanya nasional, saya nggak sebut mereknya. Dia bilang zakat sewa menyewa itu, zakat sewa menyewa itu dihitung dengan barangnya juga, harga barangnya yang disewakan itu juga. Baru kemudian dikeluarkan zakatnya plus keuntungannya, dia bilang gitu. Saya dapat cerita dari jamaah itu gini, saat itu beliau cerita gini, rumah saya itu Ustaz harganya 1 miliar. Beliau bilang gitu, rumah saya itu harganya 1 miliar. Rumah saya sewakan Ustaz. Saat itu harga sewa rumah beliau, saat itu yang menanya ke saya, itu 25 juta saat itu. Sekarang nggak boleh mungkin sekarang. Saat itu 25 juta harga sewa rumahnya itu. Lah kalau saya suruh ngitung sama harga rumahnya Ustaz, kalau saya suruh ngitung dengan harga rumahnya saja sudah 1 miliar.
Terus zakatnya 1 miliar itu aja sudah 25 juta. Dia bilang gitu. Terus ditambah nanti dari hasil sewanya itu. Lah saya dapat apa Ustaz? Dia bilang gitu. Saya dapat apa saya? Wong per tahun saja sewanya berapa? 25 juta. Sementara harga rumahnya 1 miliar. Lah dihitung sak omah-omah pisan. Lah aku oleh opo aku? Saya dapat apa Ustaz? Dia bilang gitu. Saya jawab, itu yang bikin tabel zakat itu terlalu semangat, saya bilang gitu. Terlalu semangat. Mau akad ijarah kok dihitung sak barang-barangi. Padahal dalam ijarah itu kan tidak ada pemindahan hak benda. Dia tidak jual barang, dia jual manfaat. Kalau jual manfaat, maka bendanya itu tidak masuk dalam kategori barang perniagaan. Makanya nanti beda antara orang jual mobil sama jualan mobil itu beda. Jadi jual mobil sama jualan mobil itu di fikih itu beda, status mobilnya itu beda. Orang jual rumah sama jualan rumah itu beda. Orang jual tanah sama jualan tanah itu beda. Jadi tidak sama gitu. Makanya nanti ini kategorinya masuk dalam benda perniagaan atau tidak gitu. Nah kalau dalam kategori sewa ijarah ini kan tidak jual beli benda, dia jual beli manfaat. Dan tidak ada pemindahan hak sama sekali terkait dengan benda itu. Apalagi asas zakat itu meringankan, tidak memberatkan. Itu seperti itu. Bisa dimengerti nggih? Nah, karena kasus-kasus seperti ini banyak sebenarnya. Kayak pernah suatu saat ada jamaah saya juga nanya ke saya gini, Ustadz saya ini kerja iklan, bikin iklan. Jadi beliau itu dalam membuat proyek periklanan lah gitu. Untuk satu proyek periklanan itu Ustaz, itu bos saya minjemin saya modal 3 miliar untuk bikin proyek periklanan itu. Itu bos saya ngucurin dana ke saya, dipinjemin dana itu 3 miliar. Dia bilang gitu ke saya. Itu kan masuk bersih keuntungan ke kantong saya. Satu kali proyek itu bersih masuk ke kantongnya, itu 100 juta kata dia gitu. Jadi masuk bersih ke kantong dia itu 100 juta bersih itu keuntungannya. Dari 3 miliar kerja proyek 3 miliar itu masuk ke kantong pribadinya bersih itu 100 juta. Saya pernah nanya ke seorang ustadz, kata beliau nanya ke saya gitu. Itu zakatnya gimana cara ngitungnya? Katanya suruh ngitung saat 3 miliar itu. Terus suruh ngitung sama yang 100 juta yang dia hasilkan itu. Dan dia ngomong ke saya, "Lah kok dapat apa Ustadz? Ngomong 3 miliar aja sudah 75 juta." Lah terus ditambah lagi 100 juta yang saya dapat itu. Lah terus saya dapat apa kata dia gitu. Terus karena nanya ke saya balik nanya. Lah itu yang 3 miliar uangnya siapa Pak? Uangnya bos saya, ya kembalikan lah, ngapain bawa keluarin zakatnya saya. Ya kembalikan, bukan uang Bapak kok. Iya memang sudah saya kembalikan. Terus ya yang sampean keluarkan itu yang punya sampean saja. Itu pun, nah ini zakat mal itu setelah mencapai nisab dan haulnya. Setelah mencapai apa? Nisab dan haulnya. Jadi tidak wajib seketika, walaupun boleh seketika. Karena zakat itu prinsipnya boleh dipercepat, tapi tidak boleh ditunda dengan sengaja karena malas. Zakat mal itu dipercepat boleh, tapi andaikan tidak seketika juga nggak ada masalah, karena memang yang wajib itu setelah mencapai nisab dan haulnya. Kalau nisab dan haulnya terkumpul itu baru wajib zakat mal dalam hal ini. Itu nggih. Itu prinsipnya itu gitu. Ini biar kita tahu bahwa dalam akad ijarah itu kayak sewa menyewa rumah, sewa menyewa kontrakan, itu harga kontrakannya nggak usah dihitung itu karena dia tidak ada pembina. Bahwa nanti ada diskusi fikih oke lah, biasa itu. Tapi sependek yang saya pahami seperti yang saya katakan tadi, kalau itu dibebankan pada bendanya juga, padahal itu tidak masuk dalam kategori benda perniagaan karena dia tidak dijual, dia hanya dijual manfaatnya, jadi bukan dijual bendanya. Bisa dimengerti nggih insyaallah nggih. Nah, itu diantaranya itu seperti itu. Allahu Akbar. Wa qul idza quddirat manfaatuhu bi ahadi amrayni. Apabila bisa dikira-kirakan apa manfaatnya bi ahadi amrayni dengan satu di antara dua perkara ini. Yang pertama bimuddatin au amalin,
Yang pertama dengan waktu dan jenis pekerjaannya. Jadi kalau bahasa sederhananya sewa itu harus jelas sampai kapan, sampai berapa lama harus jelas, tidak boleh nggak jelas. Saya mau nyewa rumah Anda hingga batas waktu yang tidak bisa ditentukan, tidak bisa, harus jelas. Sebulan, setahun, 2 bulan, 2 tahun, 20 tahun, tidak apa-apa, yang penting harus jelas. Jadi nggak boleh nggak jelas, waktunya harus apa? Jelas. Au amalin, atau berkaitan dengan pekerjaan tertentu. Jadi saya ini dipekerjakan untuk bekerja apa, gitu harus jelas. Makanya kemarin saya contohkan, kalau jenengan punya pembantu rumah tangga, bekerja di rumah jenengan, serumah misalnya, itu kalau harusnya ya itu jelas pekerjaannya apa, Bi atau Pak, kalau memang dia Pak seorang laki-laki, pekerjaan sampai di rumah ini yang pokok ini yang pokok kerjakan. Ada jam istirahat jam segini, sewaktu-waktu memang ada pekerjaan ekstra, tapi tidak usah khawatir, nanti insya Allah ada uang ekstra. Nah, itu gitu diperjelas di awal. Jangan seperti kasus kemarin yang saya ceritakan itu, dia didatangkan untuk kerja merawat ikan atau menjaga toko ikannya, tapi ada pekerjaan ekstra, nganter anaknya sekolah, nganter istrinya ke pasar. Sementara dia nggak ada pengertiannya sama sekali. Jangan begitu. Jadi harus jelas kalau dia dibayar untuk kerja apa, maka dia hanya dipekerjakan untuk yang terkait dengan itu. Kalau ada pekerjaan ekstra, yang mempekerjakan harus tahu diri. Itu seperti itu. Jangan terus kemudian tidak diberikan uang apa ekstranya itu seperti itu. Jadi harus jelas, tidak boleh tidak jelas. Wa itlaquha yaqtadi ta'jilal ujrati, dan mutlaknya ijarah itu menuntut adanya pensegeraan ujrah. Ujrah itu gaji. Kalau bahasanya dalam hadis itu, hendaklah kita mensegerakan bayaran itu sebelum keringatnya kering. Itu maksudnya segera maksudnya. Kecuali illa ayustaratu at-ta'jilu, kecuali memang disepakati syarat di antara orang yang berakad tadi itu at-ta'jil, tidak segera. Karena ada orang itu minta gajinya bulanan misalnya, pekanan, bulanan, bahkan ada yang nggak mau terima gajinya karena dia terima uang sakunya aja. Contoh gini, beberapa pembantu rumah tangga jamaah saya itu cerita ke saya, pembantu saya itu nggak ada yang mau terima gaji tiap bulan, Ustaz. Jadi gajinya saya yang pegang. Yang tiap hari dia terima itu uang jajannya aja. Jadi mereka dapat uang jajan tiap hari, itu yang diterima. Kalau gajinya nggak diterima, kadang gajinya setahun sekali diambil. Kalau mau pulang kampung baru diambil. Karena kalau dia yang pegang nanti takutnya uangnya ucal-ucul. Kan ada orang itu uangnya keluar masuk, nggak masuk kan ada itu. Nah itu supaya nggak gitu terus dititipkan sama bosnya, majikannya itu. Allahu Akbar. Wala tabtulul ijaratu bimauti ahadil muta'aqidain. Wala tabtulu, dan tidaklah batal apa al ijaratu, ijarah sewa menyewa itu bimauti ahadil muta'aqidain, dengan sebab matinya salah seorang di antara dua orang yang berakad. Jadi dengan matinya salah satu dua orang yang berakad, akad sewa menyewa tetap bisa berlangsung. Jadi enggak batal, tetap bisa berlangsung akad itu. Tapi watab tulu, dan bisa batal apa ijarah tadi itu bitala fil ainil mustajaroti, dengan sebab rusaknya atau hilangnya benda yang disewakan tadi itu. Ya kalau benda yang disewakan udah nggak ada, ya mau nyewa apa lagi, berarti sudah batal akad sewanya. Nah, nanti kembali pada perjanjian, bagaimana ini kalau ternyata bendanya sudah rusak, tidak bisa dimanfaatkan sebelum habis masa sewanya. Contoh misalnya sewa ngontrak sebuah rumah petakan misalnya, bayarnya tipe yang tahunan misalnya gitu ya, tipe yang ada beberapa bos kontrakan petakan tidak mau bayar bulanan, bayarnya tahunan misalnya gitu. Nah di tengah-tengah tahun petakannya itu ambruk misalnya, karena ya tidak tahu karena itu sudah lawama atau bagaimana, otomatis nggak bisa ditempati. Nah ini bagaimana penyelesaiannya? Nah nanti silakan musyawarah di antara dua pihak, karena akadnya belum selesai ini. Sementara bendanya nggak bisa dimanfaatkan, otomatis kan ada batal dari akad sewa tadi itu, tapi di tengah perjalanan itu bagaimana? Nah ini nanti pentingnya yang kemarin kita bahas, akad suluh itu, akad damai itu.
Bagaimana solusinya ini? Dimusyawarahkan, ngomong aja bagaimana baiknya. Itu berlaku kemarin akad suluh, akad damai itu. Akad damai. Bagaimana enaknya lah, bagaimana enaknya. Sekiranya semuanya sama-sama dalam keadaan tidak rugi, jadi sama-sama diuntungkan. Mengingat bendanya ini sudah rusak gitu. Makanya dulu saya ketika masih jadi kontraktor, masih ngontrak maksudnya, belum punya rumah sendiri saat itu. Saya ketika jadi kontraktor masih ngontrak itu, saya ngomong ke yang punya rumah saat itu, saya minta dibuatkan surat perjanjian. Jadi jangan mentang-mentang karena saya ustadz terus nggak ada surat perjanjian. Saya tetap minta, saya bilang, kenapa? Agar nanti kalau ada apa-apa pada rumah ini, penyelesaiannya bagaimana jelas diatur dalam perjanjian kita. Nah, dibuatlah oleh beliau perjanjian, poin-poinnya. Kalau ada masalah pada rumah ini, maka ini penyelesaiannya ini. Oke, saya sepakat, tanda tangan, selesai. Maka alhamdulillah sih sampai dengan saya enggak selesai ngontrak sih, karena benar rumah itu saya beli dengan izin Allah, alhamdulillah. Nah, paling enggak dengan izin Allah, seandainya terjadi apa-apa, dan alhamdulillah masya Allah selama saya ngontrak hingga detik ini alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Penyelesaiannya jelas karena ada poin-poin perjanjian di awal. Nah, dalam hadis Sahih Muslim disebutkan bahwa al-muslimuna ala syurutihim. Muslim itu tergantung dari syarat yang mereka tetapkan selama tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Itu tidak ada masalah. Itu seperti itu. Nah, makanya saya dulu ketika ngontrak, saya minta saat itu, minta dibuatkan surat perjanjian. Jangan mentang-mentang hanya karena ustadz terus gak ada perjanjian, tetap buat Pak. Mergo duwe gak kenal ustadz duwe itu. Terus ayo dibuat perjanjian, biar kalau ada masalah apa-apa jelas solusinya, saya bilang gitu. Karena sudah yang perjanjian tadi itu. Kalau misalnya nggak dibuat bagaimana? Ya sudah, duduk berdua, diselesaikan dengan akad suluh, dengan akad damai di antara keduanya. Bagaimana caranya lah? PAPA, yang penting tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Itu seperti itu. Wala dhamana, dan tidak ada kewajiban untuk mengganti alal ajiri atas orang yang menyewa illa bi udwanin, kecuali karena kecerobohan. Jadi kalau dia menggunakan rumah itu dengan baik dan benar, dia sewa motor itu digunakan dengan baik dan benar, kalau ada kerusakan tidak ada kewajiban mengganti bagi orang yang menyewa. Tapi kalau dia ceroboh dalam menggunakan barang sewaannya, sudah tahu itu rumah yang mestinya misalnya itu hanya bisa dipakai untuk benda-benda tertentu, tapi dia masukkan dalam rumah itu benda-benda yang di luar kapasitas rumah itu misalnya, sampai rumah itu jadi rusak misalnya, yaitu kecerobohan namanya. Atau motor yang harus dipakai untuk hanya 2 orang maksimal 3 orang sama anak kecil, dipakai boncengan 10 orang, tidak mungkin 10 orang ya, 5 orang misalnya gitu, tumpuk piro, wongis akhirnya rusak protol KB beda motor, ya itu tidak benar, itu namanya. Itu sudah kecerobohannya, begitu wajib ganti dalam hal ini. Ya, atau yang serupa-serupa itulah nanti ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini berkaitan dengan ijarah ya. Sebenarnya nanti mirip dengan ijarah itu ju'alah. Ju'alah itu, tapi ini kalau ijarah itu kan mempekerjakan orang, ada atau tidak ada hasil tetap wajib menggaji. Kalau ju'alah itu dia akan, orang yang kita pekerjakan itu baru dapat gaji kalau ada hasil. Kalau nggak ada hasil nggak ada gaji, nggak ada pembagi, nggak dapat apa-apa dia. Tapi nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah. Ijarah secara bahasa adalah istilah untuk ujroh, upah. Makanya tadi kalau ada akad ijarah, istilahnya kita mengupah seseorang. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional DSN, akad ijarah yaitu akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu. Jadi harus dengan waktu tertentu, tidak boleh nggak jelas waktunya. Melalui pembayaran sewa atau upah. Makanya bisa kategorinya sewa menyewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Kalau ada pemindahan kepemilikan berarti akadnya bukan sewa menyewa namanya itu. Itu namanya ya jual beli nanti. Ada kasus itu begini. Jadi ada orang, akadnya sih katanya nyewa ya, nyewa tanahnya itu selama berapa puluh tahun atau apa gitu. Nah, nanti dengan ketentuan ini
Wah, saya tapi agak rancu, jangan. Nanti saya takutnya salah ngasih contoh. Agak rancu. Hukum ijarah sekarang. Hukum ijarah adalah boleh dengan beberapa syarat. Ijarah ini dibolehkan karena kebutuhan untuk memanfaatkan tempat, peralatan dan lain sebagainya, termasuk memanfaatkan orang. Tentang ijarah ini disebutkan dalam firman Allah Ta'ala di surah At-Talaq ayat 6. Fa in arda'na lakum fa'tuhunna ujurahun. Bila mereka kaum wanita menyusui anak-anak mereka dari kalian dengan upah, maka bayarlah upah mereka. Dulu di Jazirah Arab ada tradisi menyusukan anak ke orang lain. Jadi di masa itu tradisinya anak-anak bangsa Arab, terutama orang-orang Mekah, itu disusukan kepada wanita-wanita yang datang dari kampung yang memang mereka menjual jasa untuk menyusui. Maka kewajiban suami adalah membayarkan uang sewa menyusui itu. Saat itu termasuk yang disusukan ke orang lain itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seorang wanita dari suku Bani Sa'ad yang bernama Halimatus Sa'diyah. Nabi pernah disusukan kepada beliau. Cukup punya banyak uang, jadi dibayar dengan bayaran yang sangat murah, tapi dengan izin Allah keberkahan hadir di dalam keluarga Halimatus Sa'diyah. Tentu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'tul ajira ujrahu qabla ayyajifa irquhu." Jadi berikanlah kepada orang yang dibayar tenaganya itu atau orang sewaan itu ujrahu, gajinya, qabla ayyajifa irquhu, sebelum kering keringatnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban, hadisnya sahih. Jadi yang dimaksud hadis ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan. Begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan. Jadi kalau memang sifatnya segera jangan ditunda. Termasuk zalim kalau ada orang dengan sengaja menunda gaji karyawannya padahal dia mampu. Zalim, tidak boleh. Baik gaji harian maupun gaji bulanan harus disegerakan. Kalau ada udzur bagaimana? Sampaikan saja. Maaf Bi, saya belum bisa gaji hari ini ya, besok ya, belum sempat ke ATM misalnya. Ngomong aja tidak apa-apa. Jangan diam aja. Karena itu hak dia dan termasuk terlarang kalau kita dengan sengaja menunda pembayaran itu. Nah, bayangkan ya, ada sebagian orang itu dengan sengaja tidak memberikan gaji penuh tiap bulan kepada karyawannya. Saya ingat ada sebagian pekerja bangunan itu kalau bosnya gaji itu selalu ditahan berapa ratus ribu gitu. Alasannya biar dia nggak lari kemana-mana katanya. Alasannya biar dia nggak lari kemana-mana. Kalau merujuk pada riwayat ini tidak boleh itu. Haknya berikan aja. Kalau pengen dia nggak lari, jangan nahan haknya. Sampaikan saja. Pokoknya kalau sampai proyek ini cepat selesainya, saya kasih uang ekstra deh. Misalnya gitu. Saya pernah mempekerjakan seorang tukang. Prediksi saya sehari selesai ini. Cuman orangnya naksir 2 atau 3 hari selesai. Terus saya bilang sama istri saya, bilang sama dia, kalau selesai hari ini tak kasih gaji 2 hari, saya bilang gitu. Akhirnya diselesaikan hari itu juga. Saya kasih gaji 2 hari. Gitu. Karena kadang kan orang itu yang gak kabeh ngono sih, cuman sing ngono kan ya akeh ngono. Sengaja kayak melambat-lambat. Kita kan bukan soal apanya. Lek rumah berantakan suwe-suwe kan ya gak enak ya. Mending ndang mari ndang wis ngono loh. Gitu. Saya bilang, "Ya, pokoknya selesaikan hari ini, saya kasih gaji 2 hari." Saya bilang. Selesaikan hari saya gaji. Akhirnya diselesaikan hari itu juga selesai. Jadi jangan ditahan. Jangan ditahan, karena ada orang itu kadang hari ini masuk besok gak masuk. Karena dia ternyata ngerjakan di tempat lain supaya nggak lepas ya. Akhirnya saya daripada saya gitukan. Jadi jangan nahan hak orang. Kalau nahan hak orang itu ngerinya masuk dalam kategori zalim tadi. Yang betul berikan haknya itu. Dan itu tidak ada masalah. Karena kita menjanjikan sesuatu yang
menyenangkan dia, itu silakan aja, itu statusnya hadiah itu. Dan kalaupun itu dijanjikan, ya anggaplah itu merupakan bagian dari uang ekstra tadi itu. Itu seperti itu. Terus Al-Munawi rahimahullah beliau berkata, diharamkan menunda pemberian gaji padahal mampu menunaikannya tepat waktu. Yang dimaksud memberikan gaji sebelum keringat si pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberikan gaji setelah pekerjaan itu selesai. Ketika si pekerja meminta walau keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering. Jadi maksudnya segera, bukan terus ada tukang mau mandi, Pak, jangan mandi dulu Pak, keringatnya biar jangan kering dulu Pak, tak bayang, jangan. Bukan itu maksudnya. Maksudnya segera, mensegerakan sampainya hak kepada yang berhak. Itu namanya, itu maksud dari hadis yang tadi itu. Ini ada dalam kitab Faidul Qadir jilid 1 halaman 718. Catatan pentingnya di sini, ijarah adalah jual beli jasa, sehingga berlaku di dalamnya hukum jual beli. Jadi ya sebagaimana jual beli tidak boleh ada gharar, tidak boleh ada apa, dan harus yang pemiliknya yang menjual, harus tidak boleh apa yang menyewakan maksudnya, atau wakilnya gitu. Jadi bukan yang bukan wakilnya. Kayak misalnya ada orang menyewakan rumah kepada orang lain yang belakangan terbukti ternyata bukan pemiliknya, itu tidak boleh itu. Ustadz, bagaimana kalau seandainya begini, ada orang nyewa kontrakan gitu ya, setahun baru, atau ruko deh, baru setengah tahun dia sudah harus pindah misalnya, otomatis kan mangkrak. Daripada sayang kan, boleh nggak dioper sewa gitu, oper sewa? Boleh, asal si izin yang punya rumah, yang punya ruko. Bukan apa-apa, takutnya nanti yang menyewa kedua kan tidak sesuai dengan maunya yang punya ruko. Kan misalnya ada orang tertentu yang hanya mau menyewakan kepada orang yang usahanya tidak akan merusak ruko. Karena ada jenis usaha tertentu itu yang main bongkar sana bongkar sini. Itu harus seizin, harus ngomong. Boleh, prinsipnya sebenarnya belum selesai itu akad sewanya. Itu masih menjadi hak dia untuk memindahkan ke orang lain, oper sewa itu. Nah, tapi harus seizin orang yang punya ruko itu. Yang ngomong baik-baik lah. Kenapa? Karena kita sebenarnya nggak punya kuasa juga untuk memindahkan itu ke orang lain. Dalam konteks pemindahan akad sewa ya. Tapi kalau dalam pengertian saya pindah terus yang melanjutkan anak saya yang menempati, itu nggak ada masalah. Karena itu kan lanjut masih ke keluarga saya, masih ke bagian saya. Tapi kalau disewakan ke orang lain dengan usaha yang berbeda, apalagi ada indikasi nanti mungkin akan dibongkar ini bongkar itu, sebaiknya ngomong kepada pemilik rukonya. Takutnya nanti dia tidak rela kalau itu disewakan ke orang lain yang notabene tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Kan ada jenis usaha tertentu yang bongkar sana bongkar sini soalnya. Nah, itu tidak semua yang punya ruko itu bersedia. Itu seperti itu. Supaya tidak terjadi pengkerengan lah. Kemudian yang kedua, segala sesuatu yang boleh dimanfaatkan secara syar'i dan bendanya tetap, maka sah ijarahnya. Jadi ijarah harus pada hal-hal yang sifatnya mubah dalam agama. Cara ini kalau nggak ada saya teruskan penjelasannya karena takutnya keburu isya. Oke, monggo Mas. Oke. Dan kapan waktu awalnya dan kapan batas akhirnya. Baik. Kalau seandainya ibaratnya dalam sebelum, kalau memang batasnya dalam katanya Ramadan, akhir dari Ramadan, pertengahan sebelum Ramadan kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan setelah kita kalkulasikan di pertengahan itu kok rasa sudah mencukupi gitu untuk melakukan zakat. Apakah harus dibayarkan juga pada saya? Bagus. Secara umum kan zakat itu dibagi dua ya, ada zakatul fitri, ada zakatul mal ya. Ada, kalau zakatul fitri terhitung dari wajibnya itu sebenarnya pada saat masuk maghrib Idul Fitri 1 Syawal itu wajib itu. Makanya kalau ada orang yang meninggal maaf
Pokoknya kalau zakatul fitri setahun sekali yang ada di yang ada di bulan Ramadan, tepatnya wajibnya itu sebenarnya pada saat tenggelamnya matahari 1 Syawal itu. Jadi 1 Syawal tenggelamnya matahari maghrib 1 Syawal itu mulai diwajibkannya zakatul fitri. Makanya nanti ada diskusi bagaimana kalau seandainya ada orang yang meninggal sebelum matahari terbit, matahari tenggelam di bulan Ramadan. Apakah itu wajib tetap dikeluarkan zakatul fitri atau tidak, itu ada diskusi di antara para ulama. Walaupun yang lebih berhati-hati tetap dikeluarkan zakatul fitrinya. Terus kemudian berkaitan dengan zakatul mal, itu nanti dibagi lagi. Ada zakatul mal yang berkaitan dengan setahun sekali, setelah nisab dan haulnya, setelah ada nisab dan haulnya. Nisab itu batas maksimal, batas minimal wajibnya zakat. Terus tahun, haul itu 1 tahun. Terus kemudian ada yang setiap kali panen berkaitan dengan pertanian, ada yang berkaitan dengan sekali dapat lukoto dan tambang. Untuk lukoto dan tambang ini setelah dipotong operasional itu 20% sampai dengan 25%. Tapi kalau untuk pertanian itu bisa 5%, bisa 10%, tergantung dari pengairannya apakah diairi dengan cara gratis atau dengan bayar. Terus kemudian yang kalau berkaitan dengan zakatul mal pada umumnya yang Bapak maksud tadi itu berkaitan dengan nisab dan haul. Nisabnya sebenarnya tergantung ya, apakah mau dikiaskan dengan emas atau dikiaskan dengan perak. Tapi umumnya fuqaha itu mengkiaskan dengan emas. Umumnya fuqaha itu mengkiaskan dengan emas, bukan dengan perak. Walaupun ada yang mengkiaskan dengan perak. Kalau mengkiaskan dengan emas itu tepatnya itu 20 dinar sebenarnya. 20 dinar. 1 dinar itu misalnya 4,5 gram, maka kurang lebih 4 gram seperempat kalau nggak salah 1 dinar itu rata berarti kurang lebih 85 gram emas. Itu baru wajib dikeluarkan zakatnya. Maka sekarang kalau emasnya sekarang itu punya duit senilai 20 dinar atau senilai 85 gram emas, berarti sudah mencapai nisabnya. Bulan apa ini masuk nisabnya? Misalnya bulan Rabiul Awal, maka baru wajib zakat nanti bulan Rabiul Awal tahun depan, baru wajib zakat. Kalau uang emasnya nggak berkurang dari nisabnya. Kalau uang emasnya berkurang dari nisabnya, misalnya di tengah perjalanan karena ada bulan Idul Fitri berkurang, sehingga tidak mencapai nisab, nggak wajib zakat lagi. Nanti misalnya bulan berikutnya masuk lagi nisabnya, dihitung lagi, misalnya bulan Dzulhijjah. Ya udah berarti nanti bulan Dzulhijjah tahun depan. Nah, jenengan kalau pakai teori ini nggak pernah zakat jenengan nanti. Karena memang uangnya keluar masuk terus gitu. Kecuali jenengan uangnya nggak bisa keluar masuk terus. Kan keluar masuknya lebih banyak, itu ada yang begitu itu. Tapi kalau yang modelnya keluar masuknya model kayak tadi itu kayaknya nggak akan pernah ada zakatnya. Karena habis terus gitu. Nah, ada solusi yang kedua dalam kalangan para fuqaha itu ada pendapat yang mengatakan begini. Udah gini aja, nisabnya tentukan sajalah nisabnya itu. Nisabnya tentukan saja nisabnya itu. Saya ulang ya, nisabnya tentukan saja. Nah, sehingga terus nanti ketika kemudian yang bersangkutan itu mencapai nisabnya dan haulnya, nisabnya. Haulnya tentukan saja, maaf saya salah. Haulnya tentukan saja. Misalnya gini, jenengan saya patok tiap Ramadan pokoknya, tiap Ramadan. Nah, setiap bulan Ramadan jangan buka tabungan jenengan. Kalau mencapai nisabnya udah keluarin aja, udah bismillah keluarin. Karena zakat itu prinsipnya dipercepat boleh. Kalau ditunda dengan sengaja itu yang nggak boleh, itu namanya zalim gitu. Nah, jadi kalau sengaja menunda tidak boleh, tapi kalau sengaja mempercepat itu boleh zakat, tidak ada masalah. Jadi ada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa boleh zakat itu dipatok aja haulnya. Misalnya saya patok setiap Ramadan deh pokoknya. Setiap Ramadan saya akan keluarkan zakat mal saya. Begitu bulan Ramadan buka tabungannya. Kalau mencapai nisabnya keluarkan zakatnya. Kalau belum wajib, tapi boleh nggak Ustadz? Tetap kita keluarkan dengan niat zakat. Boleh. Toh kalaupun tidak dinilai zakat oleh Allah jatuhnya namanya sedekah. Itu kalau kita menggunakan nisabnya emas ya.
Kalau menggunakan nisabnya perak 10 juta sudah wajib zakat, 10 juta sudah wajib zakat. Karena nisabnya emas itu lebih murah daripada nisabnya emas. Cuman umumnya fuqaha yang saya tahu untuk jenis uang itu dikiaskan dengan emas, bukan dikiaskan dengan perak. Walaupun bisa dikiaskan dengan perak, karena pengkiasan nisab itu bisa dengan emas, bisa dengan perak. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih Mas nggih? Cukup dulu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.